Jadi setelah saya pasang ke 47 dengan 10 ampere trapo, elko nya 4, ini 80 volt 10.000 mikro, itu cuman bertahan kisaran setengah lagu sudah jebol pinalnya ini. Apalagi pinalnya ini kan cuman satu set seperti ini. Tegangan yang pas untuk SOCL 506 agar kita merakit Super SOCL 506 ini tidak gagal, itu seperti apa yang pas. Jadi hari ini akan kita bahas SOCL 506 daripada membahas soal watt ampli nanti saya juga pusing, kalian juga pusingnya. Kita rakit saja hari ini Super SOCL 506, berapa kebutuhan tegangannya yang pas agar kita ini tidak gagal paham dalam merakitnya. Nah, kebetulan hari ini saya ada merakitkan ampli untuk user, yaitu ampli kelas kecil, kelas rumahan, menggunakan Super SOCL 506. Nah, yang tulisannya di sini 80 volt plus, 80 volt min. Ini kalau di logika secara akal sehat, dia kan mampu di 80 volt plus, 80 volt min. Nah, ini berlaku untuk Super SOCL 506. Tapi nanti dulu jika kita kasih 80 volt plus 80 volt min dan groundnya nanti kita pasang dari trafonya ini 80 volt, saya jamin Super SOCL 506 ini kobong kebul-kebul. Memang agak susah ini untuk Super SOCL 506 kalau tidak tahu triknya. Jadi triknya seperti ini. Kita pahami dulu SOCL 506. Yang tertera di sini, ini 80 volt, itu adalah PDC-nya. Jadi PDC-nya ini kan 80. Jadi PDC itu, intinya PDC ini dari trapo nanti masuk ke dioda sama elko baru keluar tegangannya. Nah, ini maksimalnya 80 volt. Tapi kenapa ini kita pasang 80 volt, nanti bunyi sih bunyi, tapi sekitar satu lagu transistornya ini pasti kobong ataupun kebul-kebul. Ini Toshibanya yang 2SA 1943 dan 2SC 5200. Kenapa? Karena bukan peruntukannya. Jadi begini, skema Super SOCL 506 ini sebenarnya tidak salah. Dia mencantumkan nilai 80 volt, itu tidak salah, dan komponen-komponen semua yang tertulis itu benar adanya. Jadi yang salah ini kita sendiri yang menyusun komponen ini, seperti elko-nya, resistornya, transistor pasnya, resistor kapurnya, pinalnya. Jadi kesalahan ada di perakitnya. Jadi jika komponen-komponen semuanya ini kita pasang, ya namanya kita merakit kan, nanti R-nya ini cari yang murah, elko-nya cari yang murah, voltasenya nanti di sini 100 volt tulisannya, tetapi banyak sekali di toko ini yang 100 volt abal-abal. Ya judulnya ini judulnya yang salah ini skemanya, tapi padahal bukan, yang salah perakitnya. Jadi jika komponen di dalam driver SOCL ini, apalagi kalian sudah membeli yang versi jadi seperti ini kan beli jadi, yang ada yang satu set seperti ini sudah lengkap sama pendinginnya, itu tidak akan mampu di 80 volt, pasti jeblok. Jadi memang ya kadang rumit sih kita sebagai pemakai atau pengguna, karena ya kita tidak paham bahwa Super SOCL yang kita beli jadi seperti ini, yang komponennya itu sudah dipastikan abal-abal. Kenapa? Karena harga satu kit saja seperti ini sangat murah sekali, hanya kisaran 35 sampai 40 ribu. Itu jangan berharap kalian akan mendapatkan komponen yang berkualitas. Jadi kita tidak usah berbicara komponen yang berkualitas, kita bicara saja
Dripper ini sudah kita beli dengan harga 40.000 dan sudah bunyi pasnya tegangannya berapa. Nah, jadi di eksperimen kita kali ini saya tadi sudah saya coba pakai 10 ampere. Dari saya gunakan CT 25, 35, 45, 47 semuanya bunyi aman untuk SOCL 506 yang versi abal-abal. Jadi kita berbicara yang versi abal-abal, semuanya aman bunyi, cuman daya tahannya tidak tahu. Jadi setelah saya pasang ke 47 dengan 10 ampere elko dan 10 ampere trapo, elko nya 4, ini 80 volt 10.000 mikro, itu cuman bertahan kisaran setengah lagu sudah jebol pinalnya ini. Apalagi pinalnya ini kan cuman satu set seperti ini. Jadi saya turunkan menjadi 42, sama bunyinya. Saya tes lagi dengan kebutuhan yang sama, dia hanya mampu sekitar 2,5 lagu sudah jebol. Lalu saya turunkan lagi menggunakan 35. Nah, 35 ini bunyinya sama, cuman dia bisa nyala, ini normal, dan bisa saya coba sekitar 5 lagu, ini masih aman. Cuman di sini ini panasnya luar biasa. Ini transistor pinalnya yang satu set ini kan kiri kanan ini sangat-sangat panas sekali. Jadi ada kemungkinan jika kita geber selama mungkin 2-3 jam akan bermasalah nantinya. Jadi kesimpulannya, jika kalian masih memaksakan menggunakan 10 ampere, tegangannya 35 dan menggunakan SOCL 506 ini, gunakan tambahlah transistor pinalnya. Jadi bisa kalian tambah lagi untuk pinalnya agar nanti panasnya ini menyebar merata di beberapa transistor. Cuman wattnya ya tidak nambah, hanya segitu-segitu aja. Jadi intinya agar panasnya ini bisa nanti berkurang dari yang aslinya di sini, nanti akan menyalur ke sini dan ke sini sehingga bisa merata, dan itu awet untuk tegangan 35. Tapi jika kalian ini masih memaksa menggunakan yang ori ataupun masih bawaan dari tokoan yang harga 40.000 ini, bisa kalian gunakan 35, tetapi traponya kalian turunkan menjadi 5 ampere. Nah, jangan yang 10 ampere, nanti ya judulnya hidup tapi panas nanti dan judulnya akan kobong. Jadi seperti itu. Jadi jika masih menggunakan standar yang harga 40 ribuan, bisa kalian turunkan di 5 ampere. Tetapi jika ingin memaksa 10 ampere 35 biar hasilnya lebih jos, bisa kalian tambah lagi transistornya, mau 1 set lagi bisa, 2 set lagi bisa. Jadi seperti itu pembahasannya. Jadi mudah-mudahan para pemula penggemar SOCL ini bisa paham tentang perakitan dripper ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.